Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang lebih pantas yang bisa kita ucapkan pada hari ini selain mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua, dan juga kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar selalu dilimpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semua. Ini yang pertama dari DKM yang baru mengadakan kajian. Kemarin kita rapat-rapat, punya ide, disampaikan, akhirnya didiskusikan dengan Pak Kiai. Alhamdulillah beliau juga menyetujui, pada akhirnya terlaksana pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga langkah-langkah bapak-bapak semua dari rumah sampai ke masjid yang amat sangat mulia ini terhitung sebagai amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ibadah tersebut jadikan penolong kita di yaumil akhir nanti. Juga rasa syukur yang amat sangat dalam, yang amat sangat luar biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah-tengah kita sekarang ini telah hadir guru kita Kiai Haji Mujidin Junaidi MA, yang mana ini adalah suatu keberkahan bagi kita semua di Kompleks Lenteng Indah dan Green Garden ini, yang mana beliau secara keilmuan luar biasa. Orang-orang datang pengen berguru kepada beliau, beliau diundang ke mana-mana, dan sementara beliau ada di sini. Mumpung ada di sini, kita tolong ilmunya, kita mohonkan agar Allah menjaga beliau, selalu diberikan kesehatan agar selalu berbagi dengan kita semua. Ya Rabbal Alamin. Mengusung tema hari ini, kita akan membahas tentang, beliau akan membahas tentang tantangan-tantangan beribadah di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini beda dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan ini kita dihadapkan dengan ujian yang amat sangat luar biasa, sekaligus juga berkah yang amat sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaan-kebiasaan kita saat ini berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan kita Ramadan tahun lalu. Bagaimana kendala-kendalanya, bagaimana sikap kita menghadapi ini, nanti beliau akan paparkan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Kiai. Fadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahran min syuhuril Islam. Wassalatu wassalam ala habibina wa nabiyina wa qaidina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa manil ladhina yatamassakuna bimabadi'i salam wa yarfuquna ayya nawin minal istislam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pagi hari ini di bulan Ramadan tanggal ke-16, kita semua bisa bersilaturahim setelah terkurung sekian minggu mengikuti protokol pemerintah tentang kesehatan, karena kita masih berada di era PSBB atau lockdown. Kita semua berharap mudah-mudahan masa PSBB ini segera berlalu.
tidak perlu berlama-lama. Khawatir kalau terlalu lama sifat kemanusiaan kita akan mengalami degradasi. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak boleh dikungkung-kungkung. Kalau manusia ditekan biasanya akan kehilangan sifat kemanusiaannya. Saya khawatir nanti menjadi egois. Jadi tidak menjadi manusia yang sosialis. Berada di bulan Ramadan 1441 Hijriah berbeda dari Ramadan terdahulu. Kalau terdahulu kita bisa beribadah secara berjamaah, baik ibadah yang fardu atau ibadah yang sunnah. Tapi di Ramadan tahun ini kita terpaksa harus merelakan diri untuk ibadah di rumah saja, stay at home, membantu kebijakan pemerintah untuk menghentikan mata rantai penularan COVID-19. Banyak orang yang sudah memprediksi bahwa awal musim panas semoga menjadi awal dari hilangnya wabah COVID-19 dari wilayah Indonesia. Dalam Islam, beribadah itu bagian dari kebutuhan primer, kebutuhan asasi. Kita harus pakai baju, harus makan, minum, istirahat, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Sama halnya dengan ibadah. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita di dalam salah satu firman-Nya yang sangat terkenal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan juga tidak ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Jadi dalam ayat itu illa liya'buduni, ya, kecuali untuk ibadah kepadaku. Ibadah itu definisinya adalah sesuatu, pekerjaan, perbuatan, perkataan, ucapan yang baik, yang sesuai dengan syariah dan ajaran agama Islam dan tidak bertentangan dengan syariah, dan tujuannya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya ibadah. Nah, di bulan Ramadan tahun ini kita semuanya beribadah dengan cara-cara yang berbeda. Kalau biasa hari Jumat kita sholat Jumat berjamaah. Tapi sejak COVID-19 kita melakukan ibadah-ibadah fardu itu di mana? Di rumah. Subhanallah. Di rumah saja. Ini harus kita maknai sebagai blessing in disguise. Artinya apa blessing in disguise? Ada musibah tapi di waktu yang bersamaan ada hikmahnya. Siapa di antara kita bapak-bapak yang jarang jadi imam untuk keluarga masing-masing? Ya, Pak Sony apakah sempat jadi imam di rumah? Ya,
Imam di masjid boleh, tapi imam di rumah jarang-jarang. Nah, ini kesempatan bulan Ramadan di COVID-19, semuanya harus siap jadi imam. Imam Asep, ya, Imam Dudi yang biasa jadi makmum di rumah jadi imam. Imam Kusnadi, wah subhanallah. Ya, makanya seorang yang jadi imam itu harus punya ilmu. Jangan sampai imam bacanya salah. Ya, kemudian makmum istrinya mengoreksi. Ya, lalu imamnya tersinggung. Oh, dikoreksi, enak aja. Ini kan imam. Nah, oleh karena itu Ramadan ini kesempatan untuk memperbaiki bacaan, tajwid, ya, ikhfa, idgham, ya. Apalagi yang imamnya namanya raja. Ya. Imam raja salah bacaan dikoreksi oleh rakyatnya. Kata raja, saya ini udah imam lalu namanya juga raja. Enak aja kalian mengoreksi saya. Orang datang ke depan saya juga harus bungkuk-bungkuk. Ya, Anda kok seenaknya mengkoreksi saya. Jadi kesempatan jamaah sekalian, terutama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DKM beserta pimpinannya yang sudah berinisiatif. Setiap pengajian satu bisa kita rekam dan bisa kita tanya jawab dan viralkan ke warga sekalian. Oleh karena itu, ibadah di era COVID-19 ini sebetulnya sama, tapi karena tidak dilakukan secara normal. Biasanya sholat Jumat di masjid ini nggak ada sholat Jumat, ya. Kemudian sholat fardu di masjid berjamaah, ya ini alhamdulillah ada. Di beberapa tempat tidak ada sholat fardu berjamaah di komplek itu, karena khawatir mungkin protokol kesehatannya belum sempurna. Nah, pada pagi hari ini saya ingin fokus saja ibadah sholat, karena sholat ini adalah awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati as-salah. Wa idza saluhat saluhal amalu kulluhu wa idza fasadat fasadal amalu kulluhu. Pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat bagi seorang muslim seperti kita adalah sholatnya. Maka sholat kita itu adalah fondasi utama. Kalau sholatnya benar, insya Allah hisab yang lain-lainnya juga benar. Tapi kalau sholatnya tidak benar, rukuknya tidak betul, sujudnya salah, ya, wudunya juga tidak sempurna, tahiyatnya apalagi, maka itu akan menjadi masalah. Udah banyak sekian rakaat, puluhan rakaat, tetapi prosedurnya salah, kaifiyahnya, cara sholatnya tidak benar. Jadi kita hanya mendapatkan kelelahan dan keletihan, tidak mendapatkan pahala. Nah, bulan Ramadan ini kesempatan untuk introspeksi, muhasabatun nafs. Yang sudah berumur 60 tahun
Jangan terus menganggap bahwa sholatnya paling khusyuk daripada umur 20 tahun. Ya, belum tentu. Yang umur 60 jangan kira lebih sempurna daripada yang umur 40. Ya, dan lain sebagainya. Nah, kekhusyuan sholat itu juga diawali dari kaifiyahnya. Sejak kita siap untuk sholatnya, bagaimana berwudu, bagaimana berdiri, dan lain sebagainya, bagaimana kita bertahiyah dan seterusnya, bagaimana kita i'tidal, semua itu ada aturannya. Terkadang kita mengikuti orang saja, tidak paham. Nah, oleh karena itu sholat dibagi menjadi pertama yang wajib atau yang fardu menurut Imam Abu Hanifah, yang 5 waktu. Yang kedua yang sunnah. Yang sunnah tidak ada batasannya. Yang ketiga yang nafil. Ya, yang nafil itu prioritas terakhir. Yang pertama yang wajib, kemudian yang sunnah, baru yang nafil. Nah, kalau puasa yang wajib dan yang sunnah saja. Nah, sholat, untuk sholat fardu khusus di bulan Ramadan era COVID-19 ini kita lakukan di rumah. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali. Ternyata dari sekian banyak hadis yang muttafaqun alaih, sholat yang diwajibkan untuk ditegakkan di masjid adalah sholat yang fardu 5 waktu 1 hari 1 malam. Sementara sholat sunnah, sholat nafil itu semuanya lebih baik diselenggarakan, dilakukan di rumah masing-masing. Jadi kata Rasulullah, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha quburan, muttafaqun alaih. Jadikan di antara salat kamu dan tegakkan di antara salat kamu di rumah kamu, dan kamu jangan jadikan rumah itu sebagai kuburan. Jadi rumah kita harus dihiasi dengan sholawat dan sholat serta qiraatul Quran. Jadi ingat, jangan hanya musiknya ya yang dikumandangkan, senandung musik suaranya kencang sementara Al-Qur'annya tidak kedengeran. Ya, wah, ini kena sesuai dengan anjuran Ustadz. Ya, harus disetel kaset kenceng-kenceng, disetel kenceng-kenceng, mengganggu orang. Jam 2 siang, jam 3 orang istirahat. Ya, jangan. Ya, ada pula jam 2 pagi. Ya, kaset sudah buka dan menggunakan mic, volumenya juga sangat tinggi, orang sedang istirahat, itu terganggu. Jadi kata Rasul, rumah itu tidak boleh kita biarkan sunyi senyap, harus ada suara-suara dan lantunan-lantunan dari Al-Quran. Ya, bukan hanya musik. Lalu kata Nabi, mengapa
jangan sampai kamu biarkan rumah kamu itu sunyi dari suara-suara pujian kepada Allah. Lalu ada lagi hadis yang kedua, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah, muttafaqun alaih. Salat yang paling bagus ya adalah di rumah. Salat apa itu yang paling afdal? Salat sunnah, salat nafil. Salat fardunya yang 5 waktu, 1 hari 1 malam di masjid. Nah, dalam kondisi pandemi COVID-19, maka kita pindahkan ke rumah. Mudah-mudahan kita udah terbiasa jadi imam. Ya, imam tampil di depan, makmumnya istri dan anak-anak. Ya Pak Haji Tatang, ya betul, harus lebih percaya diri sekarang. Jangan sampai kita grogi berada di depan. Kalau sudah terbiasa jadi imam di rumah, nanti usai Ramadan 1441 kita coba jadi imam di masjid. Mbak Riri ini anak muda tampil jadi imam. Ya, kalau Imam Abu Hanifah bilang seorang jadi imam itu harus nikah dulu. Ya, kalau yang belum nikah belum sah jadi imam, kata Imam Abu Hanifah. Yang kedua harus berjenggot. Ya, jadi mengapa jenggot? Karena jenggotnya itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi takdir ini sudah jenggotnya, ya. Jadi sudah memenuhi syarat, itu kata Imam Abu Hanifah. Jadi sholat yang paling afdal bagi seorang di rumahnya kecuali yang sholat fardu. Ini hadis yang kedua. Ini betul, bukan main-main. Jangan terus ya punya anggapan gini, Ustadz bagaimana ini? Jangan-jangan ini Ustadz pemerintah suruh orang sholat di rumah, betul ini sholat. Ya, mengapa? Nah, alasannya Al-Imamun Nawawi rahimahullah mengatakan, mengapa sholat sunnah, sholat nafil di rumah saja? Qaunuhu akhfa wa ab'adu minar riya, bisa menghindari kita dari rasa sombong dan riya, show off. Ya, pertama show up, kemudian menjadi show off. Ya, jalan ke rumah, dari rumah ke masjid, nah pakai baju koko, kain, selendang dengan sajadahnya, ya itu sudah diikuti oleh setan. Kata setan, hebat sekali kamu. Ya, pecinya putih, made in China, ya, atau Korea. Kemudian apa? Kainnya BHS, ya paling bagus lagi, ya. Sudah diikuti oleh setan. Lalu nanti jadi imam, imamnya suaranya bagus. Setan itu mencoba menggoda manusia dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah. Subhanallah, nggak main-main itu. Jadi kata Imam Nawawi, lebih aman dari rasa takabur, dari rasa sombong, sholat sunnahnya di rumah. Subhanallah. Yang kedua, wa aswanu minal muhabbitat, dan lebih aman dari upaya-upaya setan yang menghancurkan pahala. Benar. Ya, kalau sudah sombong, rasa paling hebat, nah susah. Wal yubarik al bait bidzalika,
Kalau sholat sunnah di rumah, rumah itu menjadi penuh keberkahan. Nah Bapak sekalian, Bapak-bapak jamaah, makanya di rumah coba upayakan ada ruang kecil untuk sholat. Ya, kalau ruang keluarga depannya bagus, ya. Nah ruang keluarga bisa disulap, ada TV di depan sana, ada sofa. Nah di situ dijadikan ruang sholat. Mengapa? Biar supaya pada saat kita sholat TV-nya mati. Ya, ini sholat mah sholat, TV-nya jalan terus. Nah, akhirnya tidak khusyuk. Yang satu ada kamarnya ada 3, ya, ada 3 TV, ada 3 HP, belum di TV ada suara, di HP ada suara. Jadilah jadi masalah jadinya. Jadi kata Imam Nawawi, wa tunzalur rahmatu fihi wal barakah, akan diturunkan rahmah dan keberkahan Allah di rumah di mana di dalamnya sering diselenggarakan, ditegakkan sholat sunnah itu. Subhanallah, memang indah sekali ajaran agama, terutama pada saat kita terkurung di era PSBB ini. Coba kalau biasanya kita kerja, sekarang tidak kerja di luar, di dalam rumah. Berapa lama kita rasa enak di dalam rumah? Paling 2 sampai 3 jam. Setelah itu bosan atau tidak bosan? Bosan. Ya. Maka salah satu dawa obat kebosanan itu adalah membaca Quran, sholat sunnah, sholat nafil. Subhanallah, itu solusinya. Kata Imam Nawawi, wa yunaffiru syaitanu minhu, dan syaitan pada saat rumah itu dibacakan Al-Quran, diselenggarakan sholat berjamaah, imamnya adalah bapak atau anak laki-laki. Ingat ya, jangan pula nanti karena anak kecil, anaknya laki-laki masih kecil, ya, lalu yang jadi imam ibunya. Wah, ini berbahaya. Jadi perempuan tidak boleh jadi imam, walaupun dia dosen, walaupun dia guru besar, tidak boleh jadi imam untuk laki-laki. Untuk perempuan boleh, untuk laki-laki tidak boleh. Ya, jadi kita harus punya pegangan. Jangan sampai enggak, di Amerika boleh, wah lain alamnya. Ya. Di negara lain boleh, beda, tidak seperti di dalam Islam. Jadi kata Imam Nawawi, wa yunaffiru syaitan. Jadi dengan adanya salat, syaitan itu akan lari terbirit-birit oleh bacaan Al-Quran yang kita senandungkan di dalam rumah. Bapaknya baca Al-Quran bagus, ibunya bagus, ya, anak-anaknya bagus. Seperti kawan kita Allah yarham Mutammimul Ula itu, ya, dia istrinya, anaknya 11 hafal Al-Quran, hebat-hebat. Subhanallah, banyak yang seperti itu. Bapak ibunya tidak begitu hafal, tapi anaknya hafal. Kira-kira anak kita, ya, ada nggak yang hafal Al-Quran? Belum. Ya, kalau memang anak belum hafal, minimal cucu, ya Pak Komandan, ya,
anak sibuk dan sudah besar-besar, sudah jadi bapak, ya. Nah, tinggal kita berharap kepada cucu-cucu kita bisa jadi generasi penerus bagi kita sekalian. Nah, oleh karena itu hadis yang ketiga, Rasulullah SAW lebih menegaskan lagi. Beliau kan dari Mekah pindah ke Madinah, membangun masjid, diberi nama masjid itu Masjid Nabawi. Kata beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, apa? Salatul mar'i fi baitihi afdalu min salatihi fi masjidi hadza illa al-maktubah. Salatnya seseorang di rumah masing-masing lebih afdal daripada salatnya itu di masjid saya ini. Beliau mengatakan di masjidi hadza, kecuali salat wajib. Jadi salat-salat sunnah ya lebih baik dilakukan di rumah. Ya, boleh juga sholat sunnah bisa kita lakukan di masjid di malam-malam. Ya, mungkin kalau di rumah susah, suaranya susah, ya mendapatkan khusyuan susah, maka kita cari masjid yang bagus. Boleh sholat sunnah juga, tahiyatul masjid bisa kita lakukan di masjid. Sholat mutlak bisa kita lakukan di masjid. Nah, oleh karena itu kita semua harus paham betul. Nah, sekarang banyak orang yang bertanya, bagaimana kita ini umat Islam sudah 8 minggu ya tidak menyelenggarakan sholat Jumat, ya kecuali daerah tertentu. 8 minggu, jalan 9 minggu, 10 minggu, 10 Jumat udah lewat. Padahal ada hadis Rasulullah yang mengatakan, man taraka sholatal jum'ati thalatha marratin tahawunan faqad kafara billah. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali dengan perasaan menghina, menganggap rendah, menyepelekan, maka dia dianggap sudah kafir kepada Allah. Nah, kita udah 9 minggu, bagaimana? Enggak sholat Jumat. Nah, bagaimana ini? Pak Haji Tatang bilang, waduh udah kupur semua kita ini. Tidak. Ya, karena kita sedang di era wabah. Ya, oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa. Fatwa ini dikaji, bukan sembarangan. Ya, dilakukan perdebatan yang sangat panas dari satu ulama ke ulama yang lain, menghadirkan buku-buku rujukan. Ini bukunya, ini rujukannya, ini alasannya. Ya, kalau memang kondisinya udzur, makanya di dalam beribadah ada yang namanya azimah, ada yang namanya rukhsah. Ya, azimah adalah ibadah-ibadah yang dilakukan dalam kondisi normal. Ya, sekarang kondisi kita normal atau tidak normal? Tidak normal. Maka kondisi tidak normal ada namanya rukhsah. Rukhsah itu kemudahan, pengecualian.
Kenapa dimudahkan? Karena ada uzur syar'i. Namanya al-a'dzar asy-syar'iyyah. Uzur syar'inya apa? Satu, karena adanya pandemi COVID-19. Uzur syar'i. Dua, karena kita sedang sakit, boleh. Kalau kita sakit, tidak wajib mengikuti sholat Jumat. Tiga, kalau dalam perjalanan, wajib atau tidak sholat Jumat? Tidak wajib dalam perjalanan. Kalau sedang dirawat di rumah sakit, tidak wajib juga. Jadi agama itu mudah. Ad-dinu yusrun wala yushaddud din. Hendaknya agama jangan dipersulit. Nah, ada makhraj, ada solusi. Ya, kalau kita sedang sehat, sholatnya berdiri, oke, normal. Kalau kakinya sakit, kena asam urat, nggak bisa berdiri, boleh duduk. Kalau lelah, ya ada orang yang sudah tua, berdirinya udah nggak bisa, maka boleh duduk. Kalau udah duduk juga, duduk nggak bisa, ya maka terlentang. Nah, udah terlentang nggak bisa juga, pakai isyarat. Nah, subhanallah ya, berdiri, duduk, terlentang, berbaring kiri kanan. Kalau udah nggak bisa juga, ya pakai isyarat. Subhanallah. Bagaimana wudunya? Wudunya nggak usah pakai air, diganti dengan tayamum. Tapi jangan melecehkan ibadah itu, tahawunan. Karena ada udzur syar'i, maka kita boleh meninggalkan yang biasanya Jumatan berjamaah, ada dengar khotib dan sebagainya. Sekarang tidak ada, kita ganti dengan sholat fardu di rumah. Nah, ada udzur syar'i. Kemudian ada yang bilang, ternyata hanya masjid saja yang ditutup, sementara pasarnya masih buka, malnya masih buka. Kalau begitu tidak adil. Maka masjid juga harus dibuka. Nah, nanti kita akan bahas, mudah-mudahan ya ada tambahan dan masukan dari kita sekalian. Ini sudah 40 menit ya materinya, dan sisa waktu nanti untuk tanya jawab. Dipersilakan kepada jemaah yang ingin bertanya, yang ingin menambah, dipersilahkan. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallah Pak Kiai. Masya Allah, ternyata nggak mudah jadi pemimpin, memutuskan sesuatu. Ternyata ada perdebatan juga di MUI ya. Semoga apa yang diputuskan menjadi berkah buat kita semua. Apabila ada yang mau ditanyakan dari para jamaah, silakan. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, semua sudah jelas. Jadi masing-masing sudah ada dasarnya yang lebih baik, sholat di rumah maupun yang di masjid. Cuma ada satu Ustaz yang sekarang mengganjal pikiran saya ini. Di antara semua itu kelompok atau organisasi atau bernegara, siapa yang menentukan bahwa sholat ya sekarang ini di rumah, kemudian sholat ini masjid? Dalam kondisi-kondisi seperti Ustaz tadi, dalam kondisi-kondisi tertentu, yang apakah itu pimpin dari organisasi tersebut atau kepala daripada kelompok tersebut yang menentukan bahwa
untuk tahun ini atau untuk minggu ini atau untuk besok sholatnya itu adalah boleh di rumah atau harus di masjid. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya satu Ustaz, dalam kondisi darurat seperti sekarang, apabila ada pasien, katakanlah pasien COVID-19, kemudian tenaga medis yang tidak bisa sholat fardunya itu katakanlah tidak bisa duhur, tapi dia kondisi sakit, apakah boleh dijamak atau dijamak kosor? Baik itu pasien maupun tenaga medisnya. Kemudian kalau tenaga medisnya, maaf, kemudian masalah berwudunya juga begitu. Kalau tidak boleh pakai air, apakah boleh dengan tayamum? Termasuk tenaga medis yang pakai baju APD ya. Jadi kan mereka berjam-jam itu menggunakan baju itu sekitar 8 jaman kurang lebih. Demikian, terima kasih. Ya. Ada lagi? Satu lagi, Pak Haji Tatang. Assalamualaikum Ustaz. Ini seandainya nih Lebaran nih mungkin keadaannya daruratnya lebih, mudah-mudahan ya sampai. Itu gimana cara solusinya jalan atau bisa sholat di rumah? Bagaimana itu untuk kebutuhan selanjutnya supaya Lebaran ini bisa di rumah, atau gimana caranya kita belum tahu mengalami Sholat Id. Sholat Id ya betul. Ya gitu aja Ustaz pertanyaannya. Mudah-mudahan lah normal. Amin. Oke, sudah 3 pertanyaan. Ini Pak Haji Tatang ini sebetulnya dia udah tahu jawaban. Cuma dia ingin tambah yakin. Konon katanya DKM sudah bentuk panitia. Ya. Baik, yang pertama, siapa yang menentukan sholat itu boleh atau tidaknya ditegakkan di masjid berjamaah? Nah, dalam fatwa disebutkan wilayah dibagi 2, wilayah terkendali dan wilayah tidak terkendali. Wilayah terkendali yang tidak ada COVID carrier-nya, tidak ada pasiennya bla bla OPD dan PDP, apalagi yang positif, silakan menyelenggarakan ibadah secara normal, tapi dengan syarat itu wilayah terkendali. Nah, apakah Cilendek terkendali atau tidak terkendali? Nah, siapa yang tahu itu? Nah, yang tidak terkendali, nah itu boleh. Yang tidak terkendali itu sholatnya harus di rumah. Maka tenaga medis, apalagi dokter, lain sebagainya, sebaiknya selama era PSBB nggak usah datang ke masjid, karena khawatir. Seumpamanya ada orang kerja, perawat, ya bidan kerja di rumah sakit, nah dia sholat di masjid, khawatir ada virus-virusnya yang ikut dan nanti berterbangan jadi masalah. Nah, pertanyaannya adalah pihak mana yang punya otoritas menentukan dibolehkan dan tidaknya sholat berjamaah? Yang dilarang itu bukan sholatnya, Pak Haji Tatang. Yang dilarang itu adalah berkumpulnya orang. Itu yang dilarang. Karena kalau berkumpul dikhawatirkan akan terjadi penularan. Kita nggak tahu, Bapak A diam-diam ternyata carrier, ya pembawa. Bapak B ya
banyak. Oleh karena itu hukum diturunkan, dibuat untuk kemaslahatan masyarakat. Ya. Nah, siapa yang menentukan boleh dan tidaknya? Pertama adalah ketua RT dan ketua RW, namanya tokoh masyarakat. Jadi kalau ketua RW bilang silakan di wilayah kita aman. Nah, itu Pak Jitatan. Makanya kita harus nego dengan ketua RW. Ketua RW bilang silakan, aman. Warga kami semuanya sehat, sudah di PCR, ya. Nah, sekarang tergantung dia. Ketua RT, 3 ketua RT, 1 ketua RW, itu namanya tokoh masyarakat. Gimana anggota dewan? Boleh juga. Ada anggota dewan tugasnya melobi pemerintah. Nah, ini. Jadi kalau tidak ada sholat Idul Fitri di komplek kita, kesian juga ini anggota dewan. Bisa bahaya nanti. Ada yang bilang, wah jangan pilih lagi dah, dia mendukung saya sholat Idul Fitri. Wah gawat ini. Maka ketua RT, ketua RW, anggota dewan, ini tokoh masyarakat. Ya, Pak Datang harus dilobi. Ya. Yang kedua tokoh masyarakat, tokoh agama, ustadz. Nah, anggota dewannya ustadz, udah anggota dewan, udah ustadz, udah tokoh masyarakat. Nah, wah, harus lobi juga. Jadi kiainya, saya nggak lihat di mana ini ketua yayasan ini Syekh Hamdan. Waduh, pengajian pertama beliau nggak ada ini. Jangan-jangan ketiduran tadi malam. Nauman amiqan ya. Harusnya menikmati sejuknya udara ber-air condition. Nah, tapi dia nggak biasa dengan AC katanya. Ya, jadi itu Toga dan Thomas. Oleh karena itu, yang namanya tokoh agama, ustadznya, kiainya, ketua DKM. Nah, ketua DKM tergantung kita mah rakyat, ya masyarakat, tergantung tokoh masyarakat dan tokoh agama, kita mengikuti aja deh. Tapi yakin bahwa kita ini sehat. Kalau kita sehat, protokol kesehatan nasional kita ikuti, ya masa ya tokoh masyarakat dan tokoh agama nggak mengizinkan jaraknya setengah meter, ya imamnya ada, orangnya sehat, fasilitasnya pakai, ya dicek dulu termometernya, ya kemudian pakai sanitizernya, semua ada itu Pak Ditatan. Ya kalau semua mencukupi syarat, ya tinggal izin dari ketua RW saja. Kalau ketua RW nggak mengizinkan, keterlaluan ya. Ya boikot. Lalu ketua RW nanti berdalih, nggak boleh Pak Ustadz, ini masih ya merah bisa dikuningkan, kuning bisa diputihkan, ya tergantung lobby, ya tergantung lobby. Maka kita serahkanlah ke ketua RW biar dia lobby kepada Pak Lurah, ya. Nah masalahnya kalau tidak ada izin, lalu ya kita selenggarakan, yang tanggung jawab siapa? Izinnya nggak keluar dari RW. Jadi tokoh agama nggak keluar juga. Sementara jamaahnya ngotot mau sholat. Nah, tanggung masing-masing, ya kan? Ini sholat sunnah, ya sholat sunnah. Kalau sholat sunnah berdasarkan ajaran dan kaifiyat sholat Idul Fitri, boleh diselenggarakan di rumah, boleh. Ya, caranya seperti biasa. Cuman
yang namanya khutbah itu kan sunnah juga. Khutbah Idul Fitri itu sunnah. Maka kita sholatnya 2 rakaat saja. Bapaknya jadi imam, istri dan anak-anak jadi makmum. Selesai, baca doa, nggak ada masalah, boleh. Dan itu sholat sunnah. Lalu bagaimana dengan khutbahnya? Khutbahnya juga sunnah. Mau khutbah, mau tidak juga tidak apa-apa. Itu di dalam agama Islam. Ya. Nah, yang kedua, jika ada pasien, kemudian atau para medis yang memang mereka itu tidak bisa berwudu, maka bertayamum. Kalau para medis pakai baju APD, baju APD itu harus dipakai 8 jam. Ya, 8 jam. Selama pakai baju APD, maka nggak boleh tuh kita tanggalkan, pakai baju APD aja. Sementara tugasnya di jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 sampai pukul 4. Berarti dia meninggalkan sholat zuhur. Maka boleh dijamak zuhur dengan asar. Nanti mulai lagi kapan? Ya, nanti mulai asar, nanti dijamak lagi maghrib dan isya dijamak. Itu boleh dalam agama. Kalau nggak bisa pakai wudhu, ya pakai tayamum. Seandainya dalam keadaan darurat sekali, yang meninggal banyak bla 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 bla, boleh sholat dalam keadaan yang seperti itu, tidak butuh wudhu dan tidak butuh tayamum. Yang penting bisa sholat. Itu dalam keadaan ekstrim, ya, necessity. Nah, oleh karena itu kita harus dan tetap tidak boleh meninggalkan sholat kita dalam kondisi bagaimanapun juga. Nah, yang ketiga tadi sudah terjawab. Jadi Pak Haji Tatang, ini kesempatan dalam hidup saya 66 tahun, jalan 67 tahun sekarang. Ini baru pertama. Ya, sholat Id, ya kalau memang tidak diizinkan oleh ketua RW, ya bagaimana pula? Ya, saya anggap ketua RW-nya ini kurang kooperatif. Iya, ya kalau nggak diizinkan ya udah. Kalau saya maksa, apalagi suruh jadi imam, yang tanda tangan fatwanya saya. Waduh, ini Kiai Muhyiddin tanda tangan fatwa. Ternyata dia jadi imam di kompleknya. Ini kemana ini? Waduh, ini namanya dosanya dosa murokab ini. Wah, kata mereka yang, waduh ini bahaya ini. Kok yang tanda tangan aja nggak melaksanakan, apalagi yang nggak tanda tangan. Ya, jadi ini supaya dimusyawarahkan. Ya, untuk sholat Idul Fitri boleh di rumah, ada imam, ada makmum, ada khutbahnya sunnah. Kalau mau khutbah silakan, tidak pakai khutbah juga boleh sholat Id tanpa khutbah. Agama jangan dipersulit, tapi jangan dipermudah karena pengennya yang mudah-mudah saja, ya tidak boleh. Nah, itu 3 pertanyaan di pengajian perdana kita. Ya, ke depan kita akan membahas topik berikutnya, bagaimana menjadikan rumah itu sebagai sekolah pertama mendidik anak-anak kita. Bagaimana rumah kita jadi sekolah. Ya, sekarang ini ibunya kerja, bapaknya kerja, yang jadi guru pembantu di rumah. Bisakah pembantu jadi guru? Nanti kita bahas. Teman sekalian, mudah-mudahan
pertemuan ini bermanfaat bagi kita, dan terima kasih kepada semuanya. Ya, ke depan semoga kita selalu di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam inayatillahi wa hifzi, dalam bimbingan Allah, bisa menyempurnakan amaliyah Ramadan sebaik-baiknya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.